Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu. Dukung terus ya program ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share YouTube kita di Muhammadiyah Sumut Channel. Diproduksi dari lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Dan hari ini kita kehadiran tamu yang gak asing lagi ya. Wah, kalau di Medan siapa yang tidak kenal beliau? Wah, orangnya bersahaja, humoris juga, dan merupakan akademisi, mubalik Kota Medan, dan pastinya seorang penulis buku. Wah, siapa lagi kalau bukan Dr. Roby Van Reja, SPDI, MPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana keadaannya, sehat ya? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Gimana, Mas? Sehat juga kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatan dari raut wajahnya mempesona dan tampan. Masya Allah, kayaknya Ustaz Roby cocok lebih jadi host nih. Enggak lah. Okay. Itu kacamatanya tembus pandang nggak kira-kira? Oke. Ustadz, ini hobi nih kok nulis buku? Kalau dibilang hobi, iya. Dan sekarang sedang diguliti. Oke. Berawal dari iseng-iseng buat status WA, media sosial dan sebagainya. Ya, kenapa nggak dilanjutin nih dalam bentuk karya yang nyata gitu, sebagai sejarah di masa yang akan datang. Gitu dia. Jadi Awak ini kan bukan anak orang kaya, bukan anak tokoh, tapi bagaimana orang bisa mengenal kita melalui tulisan. Itu aja sih. Iya. Sudah ada 8 buku. Iya. Kok tahu nih? Tadi udah nanya. Ngintip doang. Katanya paling fenomenal etika di jalan raya sama Ramadan berdampak. Iya sih, ya, kata orang begitu. Tapi kali ini kita akan ngebahas yang satu dulu, etika di jalan raya nih Ustaz. Insya Allah. Karena fenomena ini kita lihat di Kota Medan kayaknya kalau orang luar negeri pun datang ke Kota Medan kayaknya waduh. Bingung ya kan. Bingung ya. Nengok lalu lintas Kota Medan nih, apalagi kok angkot sama beca. Waduh. Cuman dia dan Tuhan yang tahu. Masya Allah, kalau gitu kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Oke. Sesungguhnya apa sih Ustadz yang terjadi di jalan raya kita ini, khususnya Kota Medan? Kenapa tidak ada etika dan norma di jalan raya? Seperti apa sih sesungguhnya etika di jalan raya itu, Ustadz? Ya, kalau kita melihat ya Mas, sebenarnya sih tidak terjadi di Kota Medan saja. Di banyak kota besar di Indonesia barangkali. Nah, saya melihatnya pengalaman pribadi saya ketika mengendarai sebuah kendaraan, baik sepeda motor, mobil, ataupun saya sebagai penumpang di angkot. Waduh, kalau udah di angkot, istighfar banyak-banyak gitu. Jadi memang sesungguhnya terjadi jalan raya kita tuh ya kayaknya sih menurut saya kurangnya krisis moral bagi pengendara itu. Jadi banyak orang yang mengemudi tanpa kesadaran moral ya karena dianggap jalan raya itu cuma sebatas kita berkendaraan melihat sesuatu yang ada saja dengan kasat mata. Misalnya pengguna jalan. Pengguna jalan itu kan banyak yang jalan kaki, kemudian naik motor, naik mobil, kemudian tata tertib lalu lintas yang dibuat supaya dipatuhi. Tapi itu semua pepesan kosong aja sebagai kasat mata aja. Begitu sudah di kendaraan ya itu tadi dia tidak menanamkan etika sehingga dianggap jalan raya itu ya tempat dia sendiri. Padahal di situ banyak pengguna jalan lain yang harus dihormati, harus menjaga keselamatan antar sesama. Itu sih kurang krisis ya dalam pribadi pengendara itu, moralnya itu. Sehingga ketika sudah dia di atas kendaraan, aku harus sampai tujuan dengan cara apapun, tidak memperdulikan kanan dan kirinya. Itu sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk membangun etika di jalan raya ini sebenarnya dimulai dari mana sih Ustaz? Apakah dari rumah, sekolah, atau lingkungan nih? Ini pertanyaan sangat mendalam ini. Jadi intinya bahwa ketika kita sudah menyadari bahwa di jalan raya itu kan ruang publik, ruang bersama yang harus saling menghormati. Maka ini tidak instan sebenarnya dalam membangun karakter, dalam membangun moral atau adab
pengguna jalan. Saya kira hal yang paling penting harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian dari keluarga. Karena dalam keluarga itu kan komunitas terkecil, Mas. Ada orang tua, ada anak. Nah, orang tualah yang menjadi teladan bagi anaknya. Lalu nanti dia kuatkan. Setelah dari rumah, di mana didapatkan? Di sekolah, sebagai tempat dia menuntut ilmu dan menempa karakter. Lalu dikokohkan lagi di ruang publik, seperti di jalan raya. Jadi, dari diri sendiri, dari teladan orang tua, dari dia belajar di sekolah, kemudian dikokohkan lagi karakternya di ruang publik, sehingga itu menjadi salah satu cara kita menumbuhkan etika. Ya, artinya jalan raya itu hanyalah cermin dari apa yang dibentuk di keluarga, di sekolah, dan di ruang publik. Nggak instan memang. Nggak instan. Kadang-kala ya begitu dalam jarak. Jadi begitu diklekson, emosional tet lagi kan. Gitu lah. Saya kira gitu dia. Harus dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu ya. Tapi kalau melihat berkendaraan di jalan raya tanpa etika, apakah itu memang mencerminkan akhlak masyarakat? Wih, dalam nih pertanyaannya. Ya, dalam ya. Sebenarnya iya, Mas. Benar tuh. Jadi sangat-sangat mencerminkan pribadi kita di ruang publik. Karena cara orang mengemudi nih, ya mengemudi ini kan macam-macam. Ada yang tangan satu, ada yang dua tangan, bahkan ada yang megang handphone tuh nggak benar itu kan, bahkan melupakan. Ya ambil merokok pula ya kan. Apalagi di belakang ada pengendara lain, aduh kita hanya sabar gitu kan. Jadi cara seorang mengemudi itu menggambarkan cara berpikir dan etika dia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Masyarakat yang tertib itu di jalan biasanya juga tertib dalam urusan lain seperti sosial. Jadi karena akhlak sejati tampak dari bagaimana dia bersikap karena ketika tidak diawasi. Munculnya di situ. Jadi ketika diawasi biasa. Oh, kau minum kendaraannya diawasi nih. Ya biasa, tapi ketika tidak diawasi dia kembali lagi ke tabiat awalnya. Jadi sebenarnya itu cerminan bagi kita, sehingga ketika di jalan raya harus menjaga etika. Oke. Jadi tetap harus menjaga etika. Iya benar, penting. Bukan ada di jalan raya tapi di daerah-daerah. Jadi jangan karena di jalan raya dia nati, tapi di daerah kampung dia enggak. Iya, betul. Jadi etika itu kan hasilnya baik dan buruk. Baik itu perilaku yang mendatangkan manfaat bagi dia dan orang lain. Buruk itu apa? Kebalikannya, sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi untuk orang lain. Nah, ketika kita mengendarai, misalnya nih Mas, sambil ngerokok tuh, ya kan, itu kan nggak baik. Pertama, untuk dirinya. Yang kedua, itu debu atau apa tuh, percikan apinya itu bisa terbang. Kemudian ada orang di belakang, ya mungkin kena matanya dan sebagainya, itu kan bisa membahayakan. Nah, disinilah kita butuh adab, etika yang diperlukan di jalan raya. Nah, saya kira itu adab etika di jalan raya itu ya. Iya, kadang-kadang nih Jin, naik sepeda motor nih, ada gelagat di depan itu mau hendak buang ludah. Pernah nggak kita kejadian tuh Mas? Iya. Nah, kan? Jadi kalau kita, wah ini ada gelagat nih, nih anak mau buang ludah nih misalnya. Terpaksa kita nurunkan kecepatan, benar tuh dia buang ludah sembarangan. Memang tidak melukai, tetapi kan kayaknya gimana itu ketika meludah di tengah jalan cipratannya itu. Nah, jadi artinya itu dibutuhkan. Bisa nggak dia mau buang ludah berhenti dulu kek? Ludah kek? Ini enggak, dia buang ludah dan sebagainya. Pengalaman saya pernah loh Mas, waktu saya dengan anak tuh naik sepeda motor, mau beli pakaian lah di toko baju. Lalu ada tuh di depan saya tuh sepeda motor, kayaknya udah tua lah kan. Dia mau gelagat nih buang ludah. Wah ini dalam hati saya nih kan, ini kayaknya mau buang ludah ini. Kalau nggak saya mengalah, tetap dengan kecepatan yang sama, mungkin kena nih cipratannya kan. Memang nggak sampai mati kena ludah kan, tapi jijik dan sebagainya gitu kan. Jadi saya mundur tuh, benar dia buang ludah. Wah, niat saya ini muncul nih semangat giroh untuk mengingatkan lah. Bagi kita kan harus mengingatkan. Kalau tidak dari kita mengingatkan, siapa lagi? Meskipun Bapak itu sebetulnya udah tahunya itu kalau buang ludah mungkin nggak boleh kan. Saya kejar ketika sejajar tuh, izin Pak, air ludahnya hampir kena kami. Wah, ketika itu dia nengok,
shock gitu kan. Memang di jalan raya itu kalau nggak minta maaf ya tambah marah. Ya kan. Oh maaf Pak, salah saya. Oke Pak. Oke. Ketika dia minta maaf saya gembira dong. Berarti dia mau diberitahu bahwa itu nggak benar, jangan ulangi lagi gitu kan. Nah anak saya nanya tuh, Pak apa sih yang dibilang sama Om tadi? Ini tadi Papa bilang air ludahnya hampir kena kita, jangan diulang lagi. Nah, di situ ada penilaian karakter sama anak. Nah, kalau anak nanti, anak saya nih maksudnya, melihat hal-hal begini, ingatkan dengan sikap. Kalau nggak mampu, minimal dengan doa. Nah, di situ ada nilai-nilai pendidikan kepada anak, supaya kan teladan orang tua itu. Kadang izin nih, Mas, pernah nggak Mas ketika keluar dari rumah tuh, misalnya, kendaraan sedang mengantarkan anak sekolah, anaknya di depan, terus bapaknya sambil megang rokok, kan nggak benar tuh. Udah pertama dia membunuh dirinya dengan rokok tadi, kemudian anaknya juga mendapatkan apa namanya itu istilahnya asapnya dan sebagainya, itu nggak benar. Saya kira itu hal yang terjadi di jalan raya. Gitu sih Mas. Jadi ada juga pendekatan-pendekatan yang lebih baik ya kepada mungkin para yang melanggar. Iya, pendekatan persuasif lah, edukasi. Maka saya tertarik menulis itu karena buku saya ini menceritakan fenomena dan data yang ada di jalan raya. Itu lengkapnya ada di buku Etika. Iya. Ini bisa didapatkan di mana? Iya, endorse dong. Boleh, Bro. Boleh didapatkan di beberapa toko ternama atau ya dengan info mula khususnya boleh nanti didapatkan di sini kan. Di Muhammadiyah kita di Pustaka Informasi ya. Majelis. Boleh didapatkan. Kita lanjut lagi, Ustaz, terkait dengan etika di jalan raya nih. Nah, perlukah ada polisi di jalan raya? Karena di beberapa negara maju kan, itu kan polisi nggak terlihat. Waduh, ngeri ini sedap apa polisi ya? Jadi kalau ada pertanyaan perlukah polisi saat ini di Indonesia, ya perlulah Mas. Ya, kalau dibandingkan luar negeri, kenapa mereka tidak begitu banyak polisi di pos-pos tertentu di jalan? Karena adab karakternya itu tinggi dibandingkan SDM kita. Sudah apa namanya? Sudah etikanya udah oke. Jadi ketika mereka etikanya sudah oke, adabnya sudah oke, karakternya sudah oke, tentu ya memudahkan polisi tidak begitu sulit mengawasinya kan. Nah, kalau kita karena izin mungkin ya menuju ke sana supaya kita beretika, menuju etika yang lebih bagus, adab yang lebih bagus. Tetapi kehadiran polisi itu kan dia untuk melihat, membina, mengawasi, menindak bagi yang melanggar. Yang menindak, kalau yang nggak melanggar kan nggak ditindak. Jadi polisi itu hadir dia sebagai pengawas moral kita di lapangan. Kemudian polisi itu hadir sebagai membina kita. Kemudian kalau kita bersalah ditindak. Ya kan, kalau masih bisa dikasihkan apa nama istilah itu? Kalau masih bisa dinasehatin kenapa ditindak? Kira-kira gitu. Masih perlu lah Mas ya. Masih perlu. Karena memang mereka itu akan mengingatkan, membina sekaligus mengendalikan moral di ruang publik sampai kita itu betul-betul tertib dan terbentuk karakternya di jalan raya. Itu sih. Baik. Tapi kalau menurut pandangan dari Ustadz Robi sendiri, perlukah ada ibaratnya kayak terobosan baru dari pihak kepolisian supaya etika di jalan raya ini bisa terwujud gitu? Ya, semua itu kolaborasi antara aparat penegak hukum, kemudian dari pemerintah kita khususnya di Kota Medan ini, dan masyarakat. Ada komunikasi namanya, ada koordinasi dan kolaborasi. Jadi ketiga ini harus bersinergi sehingga mewujudkan etika di jalan raya. Nggak ada lagi yang menerobos lampu merah, nggak ada lagi yang berdiri di apa namanya itu di zebra cross, kemudian tidak ada lagi menyalip, tidak melawan arah, kemudian memberikan kesempatan pemadam kebakaran, Mas. Kan ada tuh ambulan, pemadam kebakaran itu didahulukan karena itu akan memberikan manfaat bagi mereka sampai di lokasi. Misalnya ambulan nih, kita kan nggak tahu tuh yang sakit atau yang perlu perawatan medis, segera dia kan, maka kita minggir sebentar sehingga dia selamat. Itu kan etika yang perlu dibangun. Pemadam kebakaran, ya ton kenapa dia cepat melaju untuk memastikan rumah yang terbakar harus cepat diselamatkan. Nah kadang ada terjadi ambulan nggak dikasih lewat, bahkan ada yang marah-marah itu di TikTok saya tengok,
pengemudi itu terjebak macet, lalu dia turun marah-marah sama polisi. Rupanya yang dikawal itu adalah orang yang sedang mau melahirkan. Gitu. Jadi artinya perlulah beberapa etika dalam hal ini. Emergency itu penting ya. Penting ya. Oke. Terkait dengan traffic light nih, lampu merah ini kan iya. seharusnya kan menjadi pemandu ketertiban kan. Nah, Iya, kalau di benar. kayaknya diabaikan Aduh, nih. merah jadi hijau. Kuning seharusnya hati-hati malah tancap gas ya. Iya, merah jalan. Iya, ya itu fenomena ya. Kita mau kayaknya berada di negeri Konoha ya. Kalau di negara lain kan ada kayak Iya. apa ya? Aturan misalnya kalau ada yang nerobos makin lama lampu merahnya. Kan Iya, gitu kan. benar-benar. Ya, kalau jangankan di luar negeri, jauh-jauh di Eropa, di negara tetangga saja, ketika sudah lampunya nyala, tidak boleh jalan, tertib tuh. Kita beda, merah jalan, hijau berhenti, kemudian kuning nerobos. Ya kan? Iya. Jadi memang betul bahwa lampu itu kan memberikan bukan hanya sebatas memberikan kita ini ya, patuh dan tunduk terhadap warna. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena pengendara kini khususnya kita lah melihat itu hanya sebagai beban. Ya kan? Ih, merah nih. Aku kan udah telat nih. Iya. Ya kan? Harus ku kejar nih. Ternyata kecelakaan di jalan raya itu per detik, Mas. Per detik. Silap dan begitu kita langsung kecelakaan kan? Oh, baru itu nyesel. Nah, sebelum itu kan memang lampu itu menjaga kita untuk melatih apa? Simbol keadilan. Apa ya keadilan itu? Mendapatkan giliran. Ada gilirannya. Sabar dong, ada gilirannya. Jadi ketika aturan diabaikan, sesungguhnya kita sedang meniadakan rasa keadilan itu diri kita sendiri, gitu loh. Misalnya merah nih, saya nih, terobos, kita nggak tahu dari sayap kanan, pas. Artinya saya melukai keadilan diri saya sendiri. Lampu itu diciptakan untuk meningkatkan disiplin, keadilan, dan kesabaran. Gitu dia. Gitu ya. Oke. Selain dari traffic light, klakson ini lagi yang paling. Oh ya. Waduh. Kalau yang base pernah baca ya, orang yang paling sering klakson itu termasuk orang sombong. Iya pula ya. Boleh. Karena kan kayak ya dia punya Kayak dia gitu punya aja jalanin ya. Abang mau klakson bukan nggak bisa, habis baterai. Iya. Fenomena ini seperti apa, Stef? Ya unik ya dan menarik di Kota Medan ini ya. Kayaknya klakson itu menjadi apa namanya? Bukan sebagai tanda kendaraan tapi melampiaskan emosi. Angkot lah, tahulah Mas kayak mana. Selama masih ada baterainya cas, begitu ada ton, itu kan. Nah, sebenarnya klakson itu kan digunakan pada saat darurat, kemudian memberi tanda ketika sudah tidak ada lagi cara kecuali dengan klakson, bukan menjadi lampiasan emosi, ya kan? Jadi lampu lintas seharusnya dijadikan simbol keadilan, padahal bunyi klakson itu semestinya menjadi bahasa sopan di jalan. Ya, kita kan kadang-kadang ketemu dengan orang itu tin, nah itu kan sopan, kita senyum, bukan tin, apalagi ketika sudah macet. Contoh gini, macet nih, kita klakson pun apa menyelesaikan kemacetan? Kan enggak. Iya kan? Atau kita klakson kuat-kuat pun habis baterainya, kayak horek misalnya. Ya enggak juga, tetap macet. Ya kan? Jadi ya di situ melatih kesabaran juga. Jadi artinya bahwa klakson itu ada bukan untuk melampiaskan emosi pengendara, tapi sebagai tanda sopan santun di jalan raya. Itu sih Mas. Oke. Jadi perlu kedisiplinan, kesabaran juga. Sabar lah. Makanya saya bilang sabar. Ilmu sabar ini nggak ada batasnya, ya kan? Tapi dengan ada yang kurangnya etika di jalan raya ini, termasukkah karena ego masing-masing diri ini yang terlalu tinggi? Ya, ada juga sih ego ya. Ya. Maka kalau sudah ego, ya begitu. Akan muncul beberapa persoalan. Api dengan api tambah panas. Tetapi api harus disiasati dengan air supaya tidak begitu panas. Jadi ruang publik itu kan ruang di mana milik bersama. Karena milik bersama, maka dibutuhkan etika. Mana yang baik, ya kan? Mana yang buruk? Mana yang benar? Mana yang salah? Lalu ada menjaga etika, dijagalah etika itu. Kalau kulakukan yang buruk, maka orang menganggap kita tidak
beretika. Tapi kalau kita benar dan baik, maka orang menganggap, wah ini keren nih anak. Ya, jadi artinya misalnya ada geng motor, ya. Saya memang menganggap geng motor ini selama ini kan muncul di permukaan buruk, salah dan sebagainya. Ya padahal geng motor itu bisa diubah menjadi sebuah komunitas yang baik. Misalnya sahur on the road nih. Atau mereka jalan-jalan nih ke pegunungan. Misalnya kemana nih? Sumatera Utara. Danau Toba, touring kita yuk, touring geng motor syariah misalnya. Pesertanya Mas, saya sama apa, Amdani misalnya kan. Jadi ketika kita sana buat turun dan acara bahwa kita ini touring yang bagus, mengedukasi. Kalau bisa kita bawa kantong plastik tuh kawan-kawan, yang seadanya kita kutip sampah di jalanan. Ah, itu kan bagus itu. Jadi cerminan itu terdapat dari pengendaranya. Oke. Itu ya. Berarti terkait dengan geng motor ini pun image-nya bisa dirubah dengan Bisa Mas, kegiatan-kegiatan yang iya, positif, ya, bukan Ustaz, ya? bangga-banggaan, geber-geber, knalpot bising, berkonvoy, kemudian bisa nyalain apa namanya alarm mobil. Ya, syukur alarm mobil kalau misal sakit jantung mati pula tetangga dibuatnya kan. Jadi nggak menggesek-gesek apa itu namanya kelewang-kelewang itu kan dianggap keren dan sebagainya. Itu nggak keren, nggak keren. Yang keren itu geng motor komunitas itu coba mengarah positif, misalnya berbagi rezeki, mengedukasi bagaimana etika di jalan raya, boleh kumpul-kumpul silakan, kopi morning atau sebagainya. Ya kan, jalan-jalan itu. Kan enak sebenarnya kita kalau touring itu kan lepas, tapi jangan sampai tidak menjaga etika. Itu dia. Baik, terkait dengan kemacetan nih, Ustaz. Ya. Jalan macet sudah menjadi keniscayaan. Iya. Tapi pengguna jalan nggak sabar ini. Mau lebih Iya. cepat, motong, kan? Kadang nyenggol. Waduh, ini fenomena yang sangat luar biasa. Nah, itu apakah bagian dari rendahnya akhlak masyarakat dalam Ya, jadi utamakan keselamatan daripada kecepatan. Itu tagline yang harus kita bumikan. Kemudian kita kan bukan berkendara bukan soal kecepatan dan sampai pada tujuan, tapi bagaimana kita mensiasati dengan etika. Kalau kita ingin sampai 7.30 di lokasi kerja, di lokasi sekolah, di lokasi apapun kegiatan misalnya, kita harus prepare dong. Ini daerah macet. Harus kita mapping. Kalau aku berangkat dari rumah jam 7 kurang 15, agendanya 7.30, otomatis dong. Kota Medan nih, ya kan? Kota Medan ini. Jadi nggak Medan namanya kalau misalnya nggak macet. Nah itu perlu disiasati. Mungkin kalau acara 7.30 kita datangnya 6.30. Jadi santai, rileks, nggak keburu-buru. Jadi kalau itu terjadi, jelas dong sangat mencerminkan rendahnya akhlak. Karena bagaimanapun kesabaran. Kenapa? Orang yang kuat itu Mas, bukan jago dalam bergulat. Bukan jago dalam bertarung atau berkelahi. Orang yang kuat itu adalah yang sabarnya tinggi dan menahan emosi. Jadi di jalan itu kan banyak ujian tuh. Jadi kesabaran di jalan itu ukurannya kematangan spiritual. Harus menunjukkan akhlak. Solusinya ada. Ya atur waktu dong. Kalau dia mau kerja atau apa namanya kegiatan lain, supaya di jalan itu tenang. Saya tadi sini di WA sama Bang Saipul nih kan. Ustadz kata, iya jam 10 acara. Ya saya atur waktu. Jam 9 saya berangkat dari rumah. Artinya ada 1 jam untuk saya jalan kemari dan santai, nggak keburu-buru. Kalau udah keburu-buru Mas, waduh pasti kita fokusnya hilang. Ya, jadi pandai-pandailah kita dalam mensiasatinya. Kalau enggak ya itu tadi, kesabaran diuji dan seterusnya. Itu sih Mas. Baik, Ustaz. Tapi masih cerita di jalan raya. Terkait dengan yang nggak menggunakan helm, ya kan? Melawan arus, arah, itu etika seperti apa? Helm nggak ada kacanya lagi. Helm yang apa tuh yang plastik terbang, kayak kan? Ya kadang-kadang pakai peci aja. Oh ini peci lebih hebat daripada helm katanya. Iya betul. Jadi fenomena helm ini pun kita membeli helm ini tidak hanya standar SNI, tapi standar warna. Iya warna juga dong Mas. Saya beli helm itu bukan hanya SNI tapi standarnya adalah warna juga. Misalnya nih warna hitam kita boleh sih nggak apa-apa. Tapi kalau malam itu biasanya cahayanya kurang. Tapi kalau kita beli helm warna kuning itu
ketika malam akan nampak lah istilahnya, jelas dia. Itu satu, memang ya. Jadi tentang helm ini, sebenarnya helm itu kalau nggak kita pakai, sebetulnya bukan sekedar kita melanggar lalu lintas, tetapi lebih cenderung ada pelanggaran etika dan moral. Iya, jadi kalau kita nggak pakai helm nih, bukan soal kita melanggar lalu lintas, tapi dia telah melanggar etikanya, melanggar moralnya, melanggar karakter baiknya. Kenapa? Mereka menyepelekan keselamatan dirinya sendiri. Maka Bang Gideon itu, Kapolresta Medan beberapa waktu yang lalu, sekarang Wakapolda di Sultra, kalau kepalamu belum kuat kayak batu, pakai helm. Mana beli kuat aspal sama kepala, pakai helm katanya. Oh, itu kata dia. Jadi artinya betapa pentingnya helm, bukan menyelamatkan diri kita, tetapi menyelamatkan keluarga yang di rumah. Kalau kita izinlah, wallahu alam ya, artinya kecelakaan tanpa helm kan kasihan nih keluarga di rumah, sedih dan sebagainya, ya kan. Jadi kalau bisa mati jangan kecelakaan deh mas, sakit, ya kan. Apalagi kecelakaan yang kita salahnya sendiri, itu saya kira. Jadi karena ini adalah bagian dari maqasid syariah, tujuan utama agama, maka melanggar aturan itu adalah bagian yang harus kita hindari. Itu. Oke, baik. Masih terkait dengan helm ini, banyak mungkin anggapan orang, dekat kok. Iya, iya. Pakai helm. Iya, itu, iya. Ya, sejatinya itu merupakan hal yang lumrah karena pemikiran saja. Tapi coba tanya hatinya. Tanya hatinya, benar nggak tindakan dia itu? Hati kita itu lebih cenderung dekat kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka hati kita mendukung. Tapi kalau coba melakukan tindakan yang tidak benar, hati kita menolak. Tapi terkesan kita paksakan. Contoh, walaupun dekat, tetap pakai helm. Karena kecelakaan itu nggak tahu kapan waktunya. Ya kalau nggak kecelakaan belanggar, kecelakaan ditilang Pak Polisi lah. Sekedar mau beli nasi Minang misalnya kan, tapi kita melanggar ya usahakan pakai helm. Ya gitu. Walaupun dekat jaraknya. Kepada anak pun juga ya harus. Iya, pakai anak juga standar, karena itu mengedukasi juga sih mas. Mengedukasi anak-anak supaya membiasakan dirinya pakai helm. Helm itu bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga bagian nilai karakter dia. Gitu. Tapi ada kalimat nih, ruang publik mencerminkan karakter kolektif. Itu bisa dijelaskan? Bisa ya, bisa. Ya, karena ruang publik itu kan bukan di sarana ibadah, pendidikan, di lapangan dan seterusnya, tapi ada di jalan raya juga. Bahwa ruang publik itu adalah cermin moral bersama, bukan pribadi kita. Jika di jalan raya Semeraut, ada lokasi ini yang Semeraut, misalnya Sukarame, Simpang Limon, Maryland. Itu kan kadang-kadang Semeraut. Sebenarnya bisa mas, nggak semeraut. Kenapa semeraut? Karena etikanya nggak ada. Itu aja. Jadi cerminan kolektif. Kalau cerminannya rapi, misalnya kita datang ke Eropa, insya Allah ya kan, yang dekat lah, keluarga tetangga kita, Malaysia itu kan rapi. Berarti itu cerminan orangnya sudah terbiasa dengan kerapian, etiknya tinggi. Jadi kalau melihat secara kolektif, ya mungkin begitulah karakter kita. Saya kira sebaliknya, kalau ketika di jalannya tertib, bersih, ya, kemudian rapi tadi, itu menunjukkan karakter kolektif yang matang dan beradab. Karena jalan raya adalah cermin besar bangsa kita. Kalau kita tertib, rapi, menjaga etika di jalan raya, itu berarti SDM kita sebagai warga negara sudah oke. Nggak perlu lagi polisi kalau begitu. Tapi karena memang harus dijaga, harus membutuhkan polisi. Nah, saya kira itu. Baik, Ustaz. Terasa kita udah di ujung perbincangan kita ini. Oh iya? Iya. Baru kali ini saya podcast nggak terasa. Ini karena memang luar biasa ini tim-timnya ini ya kan. Oke, terakhir Ustaz, closing statement yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan membangun akhlak dalam berlalu lintas ini, Ustaz. Ya, jadi artinya ya sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun dunia, ya kan, bahwa membangun akhlak, membangun karakter, membangun etika, membangun adab itu bukan hanya di sarana ruang ibadah, masjid, gereja, dan sebagainya. Bukan hanya di situ. Bukan hanya di sekolah, tetapi di ruang publik,
ruang publik diantaranya adalah di jalan raya. Karena jalan raya adalah mimbar sosial kita, tempat kita diuji sabar, disiplin, dan kepedulian sosial kita sesama pengguna. Kenapa? Berkendara dengan etika berarti kita sedang beribadah dalam senyap. Oh, senyap nih. Tiba-tiba banyak. Kan keren ya kan? Ibadah dalam senyap. Kemudian menebar keselamatan, menjaga harmoni, dan mencerminkan kita sebagai orang Islam menuju rahmatan lil alamin. Itu sih bagi saya. Baik, Mudah-mudahan tercerahkan. Masya Allah. Luar biasa sekali perbincangan kita. Mudah-mudahan bisa tercerahkan terkait dengan etika di jalan raya. Insya Allah ya, tugas kita sekali bersama. lagi buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang mungkin ingin membeli buku karya dari Media Ustaz Center ini ya, MPI. Dr. Robi Van Reza, mungkin boleh hadir, hubungi aja ya di Media Center di MPI kita juga boleh ya. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi dengan Insya Allah ya, Ramadan karya-karya berdampak ya, lainnya bentar-bentar lagi ya Ramadan berdampak. Iya, mudah-mudahan deh. Mungkin kita punya segmen tertentu nanti Iya. dengan Ustaz Robi Van Reza. Insyaallah. Kita nantikan saja. Amin ya Terima rabbal kasih atas alamin. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan base bersama dengan Ustaz Dr. Robi Van Reza, SPDI MPDI, yang merupakan akademisi Mubalik Kota Medan dan juga sekaligus penulis buku. Dan kita sudah membahas terkait dengan etika di jalan raya. Mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini bisa menumbuhkan kesadaran kita masing-masing, karena perubahan itu hadir dari diri kita sendiri. Kita nggak That's bisa right, brother. mengharapkan Benar. orang untuk berubah. Jadi Yes. indah sekali kalau kita di lalu lintas itu nyaman, tentram, sehingga tidak muncul emosi, tidak membuat kita stres nantinya ya. Ya, mudah-mudahan etika di jalan raya ini bisa kita terapkan di diri kita, di keluarga kita. Kini saatnya saya Bes juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.